Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-1 sampai 6. Efesus 5 ayat 1 sampai 6. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Efesus 5 ayat 1-2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Hubungan Kita dengan Tuhan, ditulis oleh Ellen Dikas. Sahabat suara kasih, sebagian dari kita menyukai hubungan yang hebat, mungkin seperti film romantis, atau persahabatan yang erat, seperti Daud dan Yonatan pada 1 Samuel, atau Anne dan Diana dalam Anne of Green Gables. Ada sesuatu pada orang yang benar peduli dan mencintai satu sama lain, dan menggerakkan DNA emosional kita. Yang tertanam dalam DNA spiritual kita adalah kerinduan untuk menjalin hubungan. Sifat relasional kita menyandang citra Allah Tritunggal kita, yang ada dalam hubungan dengan dirinya. Melalui hubungan dengan orang-orang, kita jadi bisa lebih memahami siapa Tuhan sebagai sahabat. Mempelai laki-laki, ayah, dan Tuhan. Tuhan menjadikan kita anak-anaknya, dan memanggil kita untuk meniru Dia, dalam hubungan cinta dengan orang-orang. Melalui persahabatan, pernikahan, mengasuh anak, menjadi tetangga, dan rekan kerja, kita memiliki kesempatan untuk bertumbuh, dan menjadi serupa dengan Kristus. Hubungan adalah alat pengudusan utama, yang Tuhan gunakan untuk membantu kita tumbuh, juga untuk memperlihatkan keegoisan dan kehancuran di hati kita.
Hubungan dibutuhkan agar kita dengan setia menaati perintah Tuhan. Kita membutuhkan orang lain untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Amanat agung akan diselesaikan hanya karena umat Allah memberikan hidup mereka kepada orang lain melalui pemuritan dan pengajaran. Hubungan bukanlah hal yang mudah. Dosa kita dapat menyebabkan masalah dalam hubungan yang kita miliki dalam hidup ini. Keinginan yang tidak teratur dapat memicu konflik. Ketika saya membuat kebutuhan, kerinduan, dan preferensi saya menjadi yang utama, maka saya tidak dapat mencintai orang lain karena itu semua tentang saya. Hasrat dan motivasi yang berdosa menuntun kita untuk terlalu menekankan pada hubungan. Sewaktu kita menggantikan Tuhan dengan seseorang, ada banyak pernikahan yang mengalami keretakan dalam hubungannya, termasuk penyembahan berhala dari pasangan. Beberapa persahabatan dan hubungan pemuritan dalam hidup saya menjadi sangat berat, karena mendambakan dibutuhkan oleh seseorang, bahkan lebih dari rasa cinta kita kepada mereka. Jiwa dibentuk sedemikian rupa, sehingga ia sangat membutuhkan pemenuhan dari yang di luar dirinya, dan akan merangkul kegembiraan duniawi untuk kepuasan, ketika tidak dapat mencapai yang spiritual. Orang beriman berada dalam bahaya spiritual, jika ia membiarkan dirinya pergi untuk waktu yang lama, tanpa merasakan cinta dari Kristus, dan menikmati kenyamanan kehadiran Juru Selamat, ketika Kristus berhenti mengisi hati mereka dengan kepuasan, jiwa kita akan pergi mencari kekasih lain dalam hati. Dosa juga dapat menyebabkan hubungan berada di bawah tekanan. Mungkin kita terlalu sibuk atau terlalu berlebihan. Hubungan bisa sangat berantakan dan memakan waktu. Kita tidak bisa berada dalam hubungan yang sangat dekat dengan semua orang. Tetapi sebagai pembawa kasih, Tuhan ingin kita menghormati orang, meskipun jika mereka hanya kenalan. Sahabat Suara Kasih, apakah kamu bergumul dengan hubungan dan berada dalam tekanan? Mungkin kamu pernah disakiti atau dikecewakan berkali-kali. Hal itu membuatmu trauma. Terlepas dari apapun pergumulan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah penebus hubungan kita. Marilah kita renungkan, firman Tuhan berbicara pada kita, mengenai hubungan dan cara menghadapi kekecewaan. Yang terpenting adalah kita mengetahui dan memahami, bahwa Tuhan Yesus adalah yang paling kita butuhkan. Bapa, terima kasih atas cinta-Mu pada kami. Tolong ubah keinginan kami untuk menikmati kasih-Mu lebih dari segalanya, dan untuk menemukan kenyamanan dan keamanan dalam kehadiran-Mu yang manis. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami,
firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.